Selamat pagi keluarga besar GPD Tigres Bogor dan semua yang setia menyaksikan channel YouTube di Renungan Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian sambil kita menyembah Tuhan bahwa Dia Allah yang selalu memberikan kita kemenangan. Haleluya, Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau selalu tepati janjimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Haleluya, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Oh, amin. Amin, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Siap kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, hari yang baru. Kami diberikan kekuatan, kemenangan melalui suka dan duka Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu.
Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah kami mengerti Tuhan akan rencana-Mu melalui firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema hiduplah dalam kuasa urapan Tuhan. Kita akan baca ayat di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita melihat di sini dalam ayat ini firman mengatakan ada kemenangan yang gilang gemilang, saudara-saudara, yang dikerjakan oleh Tuhan kepada siapa, saudara-saudara? Kepada orang-orang yang diurapinya. Betapa pentingnya urapan Roh Allah dalam hidup kita, saudara-saudara. Apakah urapan itu, saudara-saudara? Urapan dalam perjanjian lama adalah proses penuangan minyak kepada orang-orang yang dipilih Tuhan. Itu imam, nabi, raja dikhususkan untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan, dimampukan Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan. Begitu pula kita di akhir zaman, saudara-saudara. Hidup kita di akhir zaman ini tidak mudah. Kita perlu tuntunan Roh Kudus melalui urapannya. Kalau zaman dulu dilambangkan oleh minyak yang dituangkan, kita pada saat ini minyak adalah lambang kuasa Roh Kudus. Bukan sekedar kuasa, saudara-saudara, tapi Allah sendiri, pribadi Allah yang mau dalam hidup kita, menyatu dalam hidup kita. Sejak kita terima Yesus, Roh Kudus ada. Tapi saya sering katakan, mungkin ada yang sudah penuh, ada yang belum penuh dengan Roh Kudus. Kita minta, saudara-saudara, Tuhan akan berikan. Ketika kita membuka hati kita, menyelesaikan masalah kita, tidak ada kendala-kendala apapun, Roh Kudus akan mau diam dalam hidup kita, dalam hati kita. Itulah yang memberikan kemenangan. Urapan Roh Kudus itu yang dikerjakan Roh Kudus akan membuat kita menang, saudara-saudara. Kalau dalam bahasa asli Ibrani itu yasha, kemenangan itu merupakan diselamatkan, artinya ditolong. Yasa itu diberi kemenangan. Itulah jaminan kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, saudara-saudara. Kita mau, kita hidup dalam urapan Roh Allah. Ada kuasa Tuhan yang menyatu dalam hidup kita. Tapi, saudara-saudara, kita bukan hidup hanya penuh dengan Roh Kudus saja, saudara-saudara, tapi mau dipimpin Roh Kudus. Bagi orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus tapi tidak dipimpin, tentunya tidak akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang itu, saudara-saudara. Contohnya Saul, ketika dia sudah diurapi sebagai raja, tapi dia tidak hidup di dalam kebenaran, maka urapan itu hilang dalam kehidupannya, saudara-saudara. Roh Allah undur dalam hidupnya. Tapi ketika kita menjaga urapan itu, dengan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, itu akan ada kekuatan selalu, saudara-saudara. Selalu kita harus jaga urapan itu dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita lihat, saudara-saudara, dalam Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Syaratnya, saudara-saudara, hidup dipimpin Roh dalam urapan Roh Kudus yang berkemenangan. Kita harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Hidup kita mungkin terkontaminasi dengan hal-hal duniawi, saudara-saudara. Kita masih hidup dalam dunia. Kita masih hidup bersama dengan tubuh ini. Tapi jangan sampai kedagingan itu menguasai kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus yang mengatasi kedagingan kita. Kita mau dipimpin Roh Kudus. Kalau orang yang dipenuhkan tapi tidak mau dipimpin, hidupnya tentunya tidak berkemenangan, saudara-saudara. Tapi Roh Allah yang luar biasa itu ada dalam hidup kita.
ketika kita izinkan bekerja, dengan kita mau rela dibentuk oleh Tuhan, mau ikut tuntunan firman Tuhan, kita pasti mendapatkan kemenangan, saudara-saudara. Kita harus hidup dalam hidup yang baru yang terus-menerus diperbaharui. Ketika firman Tuhan menegur, puji Tuhan, ketika firman Tuhan menegur dan menasehati kita, memberi ajaran, didikan, kita harus terima, saudara-saudara. Kita perbaiki hidup kita. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak mampu. Tuhan, mampukan aku melakukan firman-Mu supaya aku hidup berkemenangan. Itu Tuhan janjikan. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, saudara-saudara, sebagai anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita perlu urapan itu. Tapi syaratnya tadi saya katakan, mau diperbaharui. Di dalam Lukas 5 ayat 37 dan 38, saudara-saudara, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Kantong ini ibarat hidup kita, hati kita, saudara-saudara. Ketika hidup kita mempertahankan hal-hal yang lama, kita tidak mau hidup baru dengan kantong yang baru, tentunya urapan itu akan terbuang percuma, saudara-saudara. Ketika Roh mau bekerja, tidak bebas dia melakukan karyanya, Roh Kudus. Karena apa? Karena hidup kita masih dalam kantong yang lama, hati yang lama, hal-hal yang lama masih disimpan. Kita masih melakukan hal kedagingan. Kita tidak mau menguasai kedagingan kita, tapi kita hidup dalam kedagingan, sehingga kemenangan itu jauh dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Padahal Tuhan mau berikan kemenangan ketika ada kantong yang baru, hati yang baru. Kenapa urapan itu harus urapan yang baru, fresh, saudara-saudara. Ketika kita mau dibaharui, semakin hidup kita diperbaharui, saudara-saudara. Kita mau menjadi seperti kantong yang baru, ketika anggur baru, ketika urapan itu ada masuk dalam hidup kita, ada perkara yang dahsyat terjadi. Ketika kita sedih, kita dikuatkan. Kita lemah, kita dikuatkan. Ketika kita menghadapi jalan buntu, Tuhan berikan hikmat, jalan keluar dalam hidup kita. Itu pekerjaan karya Roh Kudus, urapan Allah. Mari saudara-saudara hidup dalam urapan Tuhan yang memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Kalau saudara mau menjadi pelaku firman Tuhan, itu kunci kemenangan. Karena urapan itu akan semakin dahsyat dalam hidup kita. Kita baca ayat lagi, yang ayat pokok kita ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hidup dalam urapan, jaga urapan itu dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mampu, tapi Roh Kudus pasti mampukan kita. Kita pasti ada buah sabar, kasih, sukacita, penguasaan diri, kebaikan, kemurahan hati. Banyak, saudara-saudara. Kalau kita mau hidup dalam pimpin Roh Kudus, hidup kita akan berkemenangan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan sampai di sini, kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah terus ada dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami sehari-hari. Kami berkemenangan karena urapan itu kami izinkan bekerja dengan kantong yang baru, hidup yang baru terus diperbaharui. Kami akan terus berkemenangan. Tuhan pimpin sepanjang hari ini, biar kami hidup dalam hikmat, dalam urapan Roh Kudus, sehingga kami menang, kami diberikan jalan keluar, kami diberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, jadikan kami berkat juga, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin.